Selamat pagi Bapak Welly Purnomo dan rekan-rekan sekalian. Hari ini kami akan mempresentasikan sistem basis data terintegrasi untuk Satria Rencar. Studi kasus ini berfokus pada transformasi digital dari pencatatan manual menuju sistem database yang terstruktur guna meningkatkan efisiensi operasi dan akurasi data finansial. Satria Rencar saat ini mengelola 40 unit armada dengan 12 pengemudi. Meskipun volume transaksi mencapai 60 penyewaan per bulan, sistem yang digunakan masih berbasis spreadsheet manual. Hal ini yang memicu 4 masalah kritis. Yang pertama adalah double booking karena data tidak real time. Yang kedua adalah maintenance terabaikan karena tidak adanya pengingat jadwal servis. Yang ketiga adalah revenue leakage atau kebocoran pendapatan akibat perhitungan denda dan biaya operasional supir yang subjektif. Yang keempat adalah minimnya audit trail. Kita tidak tahu siapa staf yang bertanggung jawab atas sebuah transaksi. Selanjutnya kita akan masuk pada database relational model. Yang pertama ada vehicle model. Vehicle model memiliki tabel anak vehicle. Hubungannya adalah one to many sehingga satu vehicle model bisa memiliki banyak fisik vehicle. Kemudian yang kedua adalah insurance partner, juga memiliki anak tabel vehicle. Berhubungan dengan tabel vehicle di sini, kardinalitasnya adalah juga one to many sehingga satu insurance partner bisa menangani lebih dari satu vehicle. Kemudian di sini ada customer terhadap rental, kardinalitasnya juga berubah one to many. Satu pelanggan dapat melakukan banyak kali transaksi penyewaan. Kemudian di sini juga terdapat vehicle kepada rental, kardinalitasnya juga one to many, yaitu satu unit kendaraan bisa disewakan berulang kali dalam transaksi yang berbeda. Kemudian di sini juga terdapat drivers terhadap rental yang kardinalitasnya juga one to many sehingga satu driver bisa bertugas di banyak transaksi namun satu transaksi per waktu. Kemudian terdapat tabel staff terhadap rental, ini juga one to many yang berarti satu staff dapat menangani banyak rental. Kemudian ada tabel promotion. Di sini terhadap tabel rental juga kardinalitasnya one to many, yaitu satu kode promosi bisa digunakan oleh banyak transaksi penyewaan. Sedangkan di sini ada rental kepada payment yang ada di sini. Kardinalitasnya one to many juga, yaitu satu transaksi rental bisa memiliki banyak pembayaran yang berarti bisa DP, pelunasan, atau denda. Kemudian rental ke returns. Di sini rental kepada return yang ada di sini. Kardinalitasnya one to one, yaitu satu transaksi rental hanya bisa memiliki satu data pengembalian. Kemudian ada rental ke review. Di sini ini juga one to one, yaitu satu rental hanya bisa memiliki satu review. Kemudian terdapat juga rental dan expenses atau operational expenses di sini. Ini kardinalitasnya adalah one to many, yaitu satu rental bisa mencatat banyak biaya operasional, bisa berupa bensin, tol, parkir, dan sebagainya. Kemudian terdapat juga vehicle ke maintenance. Di sini kardinalitasnya one to many, yaitu satu kendaraan bisa menjalani perawatan atau servis berkali-kali. Tabel vehicle sendiri dan vehicle model sudah memisahkan brand, model name, dan base price per day ke dalam tabel vehicle model. Jika data ini digabungkan ke dalam vehicle, maka akan terjadi ketergantungan transitif karena brand bergantung kepada model name bukan pada vehicle ID. Dengan memisahkannya, kami telah melakukan normalisasi 3NF. Sedangkan tabel rental sendiri seperti pada kolom total base price yang ini,
Dan insurance add-on cost yang ini disimpan di dalam rental walaupun nilainya mungkin berasal dari tabel lain. Tapi di dalam tabel transaksi ini mereka dianggap sebagai snapshot harga, yaitu pada saat transaksi terjadi. Jadi ini bukan ketergantungan transitif, melainkan integritas data historis. Sedangkan pada tabel return, kita akan melihat pada tabel return yang ada di atas ini, kolom days late dan days fee bergantung kepada return ID. Meskipun days late bisa dihitung dari selisih tanggal pengembalian dan tanggal keterlambatan, penyimpanannya di sini dilakukan untuk performa, yaitu ada denormalisasi ringan atau mencatat denda final yang sudah disepakati sebelumnya. Alur proses bisnis yang terjadi pada saat proses bisnis dilakukan adalah yang pertama, mengisi registrasi yang berupa mengisi data customer, data staff, dan data vehicle model. Kemudian mengisi data vehicle dan membuat transaksi rental. Apabila terdapat operational expenses, maka akan masuk ke dalam tabel operational expenses, dan ketika dikembalikan akan masuk ke tabel returns dan akan diverifikasi oleh staff. Kemudian setelah dikembalikan, rental haruslah membayar, customer haruslah membayar, dan pembayaran masuk ke tabel payments dan divalidasi oleh staff. Kemudian customer yang sedang merental juga bisa mereview langsung. Sedangkan kami menggunakan desimal untuk kolom uang, yaitu base price, amount, late fee, dan sebagainya berhubungan dengan uang, karena desimal adalah tipe data fixed point yang akurat untuk transaksi finansial, menghindari pembulatan yang salah dan yang sering terjadi pada floating point. Kemudian timestamp juga kami gunakan untuk mencatat waktu transaksi yang presisi hingga detik. Ini penting untuk menghitung denda keterlambatan secara otomatis. Dan identity always, kami menggunakan generate always as identity untuk menjamin primary key selalu unik dan berurutan secara otomatis oleh sistem database. Oke, kemudian saya akan menjelaskan bagian 3, yaitu pembuatan objek DB. Bagian data definition language. Yang pertama yang harus kami lakukan adalah membuat lingkungan database-nya, yaitu dengan membuat skema bernama rental_SES. Tujuannya agar objek database aplikasi rental ini terkelompok rapi dan tidak tercampur dengan table system atau aplikasi lain. Untuk hak miliknya, kami berikan ke DB2 installation 1. Kemudian, kami menggunakan set current schema. Perintah tersebut untuk mengaktifkan skema sebagai default workspace. Jadi semua tabel atau stored procedure yang kami buat otomatis tersimpan dalam rental_SUS tanpa penulisan manual yang panjang. Oke, kemudian untuk storage management dibuat buffer pool yang bernama BP_rental yang berfungsi sebagai ruang penyimpanan sementara yang digunakan DB2 untuk menampung halaman data sebelum dibaca dari atau ditulis ke disk. Dengan adanya buffer pool khusus untuk database rental, proses pengambilan data operasional dapat berlangsung lebih cepat karena terisolasi dengan proses sistem default. Pemilihan page size 32K dipilih untuk mengakomodasi struktur tabel yang memiliki banyak kolom atau tipe data panjang seperti deskripsi kerusakan dan URL foto pada tabel vehicle_models atau damage_catalog. Ukuran page buffer pool size 1000 memberikan alokasi memori yang cukup untuk menangani transaksi penyewaan harian, pencatatan pembayaran, dan inspeksi pengembalian mobil. Oke, kemudian untuk storage, kami membuat stable space yang bernama TS_rental. Ini berfungsi sebagai wadah utama penyimpanan seluruh tabel, index, dan view materialized. Dengan mengasosiasikan table space ini ke buffer pool BP_rental, seluruh data yang tersimpan di TS_rental akan menggunakan buffer pool tersebut untuk proses caching. Semua tabel inti seperti staff, vehicles, rentals, customers,
payments, hingga returns ditempatkan di tablespace TS_rental yang bertujuan untuk konsistensi penyimpanan yang berada dalam satu kontrol manajemen penyimpanan, kemudian peningkatan performa I/O, dan juga efisiensi administratif yang mempermudah backup, recovery, maupun tuning. Baik, sekarang saya akan menjelaskan table. Table merupakan komponen struktural utama dalam basis data relasional yang berfungsi untuk menyimpan data operasional dalam format baris dan kolom yang saling berelasi. Dalam perancangan sistem ini, didefinisikan serangkaian tabel yang mencakup data master seperti staff, customer, vehicles, vehicle_models, dan drivers, dan promotions, serta tabel transaksional untuk mencatat kegiatan bisnis utama seperti rentals, payments, returns, dan maintenances. Seluruh tabel tersebut disimpan secara fisik di dalam tablespace TS_rental dan saling terhubung melalui mekanisme primary key dan foreign key untuk menjamin integritas referensial data. Contohnya seperti tabel rentals menghubungkan entitas customers dengan vehicles untuk mencatat transaksi penyewaan mobil secara terintegrasi. Nah, dari tabel-tabel yang kami buat, kami bagi menjadi dua jenis. Yang pertama, yaitu tabel independen, dan yang kedua, yaitu tabel dependent. Nah, untuk tabel-tabel independen, itu tabel-tabel yang tidak memiliki foreign key atau hubungan ke tabel induk. Mereka akan menjadi dasar bagi tabel dependent. Kemudian yang kedua yaitu tabel dependent. Ini merupakan tabel-tabel yang bergantung pada foreign key dan tidak dapat berdiri sendiri. Mereka membutuhkan tabel induk. Baik, sekarang saya akan menjelaskan view. Nah, untuk view kami membuat view tentang laporan ketersediaan mobil. Nah, dalam sistem rental, terdapat kebutuhan untuk menampilkan informasi unit mobil yang siap disewakan beserta detail spesifikasinya, seperti harga dan transmisi untuk keperluan front office. Untuk itu, dibuat sebuah view pertama v_available_cars_info yang menggabungkan tabel vehicles dan vehicles_models dengan kondisi status mobil adalah available. Kemudian kita akan masuk ke dalam view yang kedua, yaitu view mengenai detail rental lengkap atau reporting. Tabel view yang kedua ini digunakan untuk memperlihatkan detail rental lengkap dengan cara menggabungkan join 5 tabel berbeda, yaitu rental, customer, vehicle, models, dan staff, dan digunakan untuk mengubah data yang awalnya hanya berisi ID dalam bentuk angka menjadi teks, sehingga memudahkan untuk menunjukkan mobil apa yang disewakan dan mana yang tidak. Ini akan memudahkan reporting ke depannya. Kemudian kita akan masuk ke dalam bagian indeks. Kami menambahkan indeks di sini untuk mempercepat pencarian. Ini krusial karena tabel transaksi bisa tumbuh sangat besar dan indeks ini akan mempercepat proses pencarian data saat pelanggan ingin melihat histori sewa mereka. Kemudian untuk bagian MQT. MQT yang disebut sebagai Materialized Query Table itu merupakan tabel yang menyimpan hasil query secara fisik di penyimpanan. MQT biasanya digunakan untuk analisis CRM atau VIP. Berbeda dengan view biasa yang menghitung ulang setiap kali dibuka, MQT menyimpan hasil kalkulasi seperti count dan sum. Untuk MQT pertama yang kami buat yaitu untuk laporan pendapatan per model mobil. Ini digunakan untuk memantau performa bisnis, yaitu menghitung total penyewaan dan total pendapatan berdasarkan model dan merek mobil. Kemudian menghitung data agregasi ini secara langsung dari tabel payments dan rentals yang terus bertambah besar akan memberatkan sistem jika dilakukan berulang-ulang. Fungsi MQT adalah mempercepat query analitik, kemudian menyediakan data ringkas pendapatan tanpa menghitung ulang dari tabel transaksi besar. Kemudian masuk ke MQT Customer Spending Rank. MQT Customer Spending Rank dirancang untuk kebutuhan Customer Relationship Management atau CRM. Tabel ini melakukan agregasi berat berupa perhitungan total frekuensi sewa yang menggunakan fungsi count dan total nominal uang yang dikeluarkan menggunakan fungsi sum untuk setiap pelanggan. Data initially deferred digunakan agar tabel dibiarkan kosong pada saat proses deployment.
Data baru akan diisi pada saat perintah refresh table dijalankan. Kemudian, refresh deferred merupakan perintah atau query untuk tidak memperbarui data secara real time setiap kali ada transaksi baru. Hal ini ditujukan agar tidak memperlambat proses kasir transaksi harian. Kemudian, maintained by system merupakan query yang membuat agar integritas dan pengisian data dikelola sepenuhnya oleh database manager DB2 berdasarkan definisi query asalnya, bukan melalui perintah insert atau update manual oleh user. Kemudian kita akan masuk mengapa setelah MQT diperlukan refresh table. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa data initially deferred merupakan query yang membuat saat MQT dibuat, tabel dibiarkan kosong sehingga mempercepat proses deployment. Data baru akan diisi pada saat perintah refresh table dijalankan. Data refresh deferred merupakan perintah atau query untuk tidak memperbarui data secara real time setiap kali ada transaksi baru. Maintenance by system merupakan query yang membuat agar integritas dan pengisian data dikelola sepenuhnya oleh database manager atau DB2 berdasarkan definisi query asalnya, bukan melalui perintah insert atau update manual oleh user. Dengan perintah refresh table, laporan yang dihasilkan oleh MQT akan menampilkan data terbaru. Kemudian di sini kita akan masuk pada DML, Data Manipulation Language, yang kami gunakan untuk memasukkan data dummy. Yang pertama ada data customer dummy, yaitu di sini kami memasukkan untuk kolom nick, full name, phone number, address, dan value-nya dapat dilihat di sini. Ini kolom nick, dan ini kolom full name, dan ini kolom phone number, kemudian ini kolom address. Sedangkan primary key-nya sendiri akan otomatis di-generate. Begitu juga dengan staff, vehicle models, vehicle drivers, dan damage catalog. Damage catalog sendiri digunakan untuk menyimpan tipe-tipe damage apa saja yang kemungkinan dilakukan oleh klien, yaitu bisa merupakan baret halus, banyak bumper, dan kaca pecah. Di sini kami mengisikan hanya 3, namun pada produksi atau nanti apabila database dideploy, maka akan ada banyak sekali damage catalog yang harus diisikan. Oke, sekarang saya akan menjelaskan bab 4 di bagian store procedure. Nah, untuk store procedure yang kami buat itu ada 2. Dan yang saya akan jelaskan yang adalah store procedure untuk membuat transaksi penyewaan. Nah, tujuan utama di pembuatan store procedure itu ini dirancang untuk menangani proses pembuatan transaksi penyewaan baru secara terpusat di dalam database. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses booking tidak hanya sekadar mencatat data transaksi, tetapi juga memvalidasi ketersediaan aset dan memperbarui status sumber daya terkait secara otomatis. Kemudian, langkah pertama dari prosedur ini yaitu memvalidasi ketersediaan aset. Sistem itu pertama-tama memeriksa status mobil yang diminta menggunakan query select status into v_vehicle_status. Nah, jika status mobil ini bukan available, maka prosedur akan langsung berhenti dan mengembalikan pesan error. Ini mencegah terjadinya bentrok jadwal atau double booking di level aplikasi. Oke. Kemudian langkah yang kedua yaitu pencatatan transaksi. Nah, jika mobil tersedia, maka prosedur akan melakukan insert data lengkap ke tabel rentals. Data yang dimasukkan mencakup ID pelanggan, ID mobil, durasi sewa, lokasi antar jemput, hingga biaya asuransi tambahan. Status awal penyewaan diset sebagai booked. Kemudian yang ketiga yaitu update status mobil. Nah, setelah transaksi dicatat, prosedur secara otomatis mengubah status mobil di tabel vehicles menjadi rented. Hal ini penting agar mobil tersebut tidak muncul di daftar pencarian pelanggan lain.
Kemudian langkah keempat yaitu update status pengemudi. Ini opsional. Nah, jika penyewaan ini menggunakan jasa supir, maka prosedur juga akan mengubah status supir terkait ditable drivers menjadi on duty. Kemudian untuk skenario pengujiannya, untuk memverifikasi yang pertama kita menempatkan diri sebagai staf admin yang ID-nya 2, yang melayani pelanggan yang ID-nya juga 2, yang ingin menyewa mobil 2 yang ID-nya juga 2, lengkap dengan pengemudi yang ID-nya 2. Lokasi kantor Pontianak sebagai titik jemput dan antar. Kemudian untuk harganya 400.000 diset sebagai harga dasar sewa. Nah, dari hasil tersebut, sistem memberikan 2 bukti keberhasilan yang dapat dilihat pada tabel hasil. Untuk yang pertama, terbentuknya data transaksi di tabel rentals seperti gambar berikut. Data ini menunjukkan bahwa prosedur berhasil melakukan perintah insert. Status rental otomatis terset menjadi booked sesuai logika prosedur dan lokasi tercatat benar di kantor Pontianak. Kemudian untuk bukti 2, terdapat perubahan status aset otomatis di tabel vehicles. Berdasarkan hasil query pengecekan mobil ID 2, terlihat bahwa kolom status telah berubah menjadi rented. Ini membuktikan bahwa logika update di dalam store prosedur berfungsi. Sistem berhasil mencegah mobil ini dipesan ganda oleh orang lain karena statusnya sudah tidak lagi available. Kemudian, kita akan masuk pada store prosedur untuk insert data pengembalian. Yang pertama dilakukan adalah validasi status anti-error. Sistem pertama-tama mengecek apakah rental tersebut sudah berstatus finished. Jika sudah, sistem akan menolak proses atau error. Ini mencegah data ganda atau manipulasi data pengembalian yang sudah selesai. Yang kedua, ada standarisasi denda kerusakan. Alih-alih staf menebak biaya kerusakan, prosedur ini mengambil data dari damage catalog. Jika staf memasukkan damage catalog, sistem akan otomatis menarik biaya estimasi dari database. Ini menjawab masalah revenue leakage. Kemudian, yang ketiga, penggabungan detail kerusakan. Sistem akan menggabungkan nama kerusakan dari katalog dengan catatan manual staf. Misalnya penyok bumper atau nabrak pagar saat parkir. Ini memberikan audit trail yang sangat detail. Yang keempat, otomatisasi input. Sistem mencatat waktu pengembalian secara real time menggunakan current time stamp dan menyimpan siapa staf yang melakukan inspeksi. Kemudian kita masuk ke dalam store prosedur untuk insert data pengembalian. Yang pertama, kita akan create or replace prosedur yang bernama SP Process Return. Di sini, parameter yang dimasukkan adalah rental ID yang berbentuk integer, dan di sini staff ID berbentuk integer. Kemudian, di sini ada return berbentuk varchar, damage berbentuk varchar, palette view berbentuk desimal, pdamage catalog berbentuk integer, dan pmessage berbentuk varchar. Kemudian di sini kami akan mendeklar beberapa variabel. Yang pertama ada variabel rental status, yang kedua ada variabel calculated damage fee, yang ketiga ada damage name text, yang keempat ada final details. Yang semuanya berbentuk varchar kecuali yang damage fee ini berbentuk desimal. Kemudian kita akan select rental status into v-rental status from rentals where rental ID sama dengan v-rental. Ini memastikan bahwa rental
masih ongoing pada saat dikembalikan. Apabila rental sudah dikembalikan sebelumnya, maka set pay message error rental ini sudah selesai sebelumnya dan kita kembali ke keluar program. Apabila tidak, maka kita akan mengambil harga dari katalog. Di sini select estimated cost damage name into V calculated damage fee damage name tags from damage catalog, di mana damage ID-nya sama dengan P damage catalog ID. Kemudian di sini kita akan set final details damage tags damage detail. Kalau tidak, kita akan calculate damage fee sama dengan 0 dan final details sama dengan P damage details. Apabila calculated damage fee adalah 0, maka set calculated damage fee sama dengan 0. Jadi ini apabila tidak ada damage, maka tidak perlu membayar damage. Seperti itu. Kemudian kita insert ke tabel returns. Dan setelah melakukan insert ke tabel returns ini, nanti akan dilanjutkan oleh trigger. Kemudian di sini saya juga sudah melakukan test query. Yang pertama, di sini kami memiliki dua skenario. Yang skenario pertama adalah seorang klien bernama Budi dan memilih untuk menyopir sendiri atau lepas kunci. Maka di sini kami masukkan customer ID-nya. Kami menggunakan nested query karena di sini ID-nya itu dicari dari nama. Sehingga kami menggunakan nested query seperti itu. Di sini customer ID, vehicle ID, dan bisa kita lihat di sini bahwa driver ID-nya kita isi 0 karena memang dia tidak mau sewa supir. Kemudian setelah melakukan insert into, kita update di sini. Update vehicle set statusnya menjadi rented, where plate number-nya sama dengan plate number yang disewakan oleh Budi di sini. Kemudian skenario kedua ada seseorang namanya Joko. Joko ini yang berbeda dengan Budi. Apabila Budi tadi tidak menyewa bersama sopirnya, Joko memilih untuk menyewa bersama sopir. Sedangkan sopir yang disewa namanya adalah Pak Joko, yaitu adalah driver ID from driver where full name adalah Pak Joko. Kita menggunakan nested query lagi karena memang dicarinya menggunakan nama, bukan menggunakan ID. Nah, nanti ketika memasukkan query uji di sini, maka query ujinya kami gunakan begin dan juga end di sini agar kita bisa memasang variabel yang bernama MSG varchar 200. Variabel ini untuk menampung pesan output dari stored procedure. Di sini nanti dikeluarkannya di output message. Yang pertama, ketika memasukkan query uji, yang pertama kita akan call rental sys sp process return. Di sini sangat penting untuk memberikan nama skemanya ya sebelum mengeksekusi start prosedurnya, dikarenakan apabila nama skemanya ini tidak ada, maka nanti start prosedurnya tidak akan bisa dieksekusi karena DB2 pada dasarnya akan mencari start prosedur apapun di database di skema defaultnya, yaitu adalah DB2 inst 1. Di sini kita call rental process SP process return. Yang pertama di sini kita pakai cache ini mengubah tipe data apapun menjadi integer. Di sini kita akan cache as integer. Misalnya di sini kita select rental ID from rentals where vehicle ID sama dengan vehicle-nya plate number ini and rental status ongoing. Di sini kita mencari ID rental karena di sini select
rental ID. Ini milik Joko, kita mencari ID rental yang aktif milik Joko, tapi yang kita ketahui hanyalah plat nomor mobilnya saja, seperti ini ya. Jadi kita cari di rental ID where plat mobil sama dengan KB 1003 AD. Kemudian cari ID staff, yaitu di sini kita tahunya bahwa staffnya ini bernama Dimas, maka kita cari di sini. Kita cache lagi staff ID, kita cari dan kita ubah menjadi integer. Kemudian ini adalah input manual, kondisi dan keterangan. Misalnya di sini minor damage, nabrak pagar saat parkir, sehingga dendanya nanti akan dikalkulasi. Kemudian di sini di bawahnya ada denda telat. Karena Joko tidak telat, maka dendanya adalah Rp0. Kemudian kita cari ID penyok bumper. Penyok bumper ini disesuaikan ya, damage ID from damage catalog. Jadi disesuaikan dengan yang ada di damage catalog, yaitu adalah penyok bumper ini tadi ada di damage catalog, nanti akan diubah menjadi integer seperti itu. Kemudian di sini akan ada output message-nya. Ini kita end. Setelah kita panggil, kita akan select all from rental sys returns dan hasil query-nya adalah seperti ini. Select all from rental sys returns ini untuk melihat apakah query start prosedurnya sudah berhasil untuk dijalankan ya. Start prosedurnya tadi bergabung nanti dengan trigger. Ini adalah menghitung harga, menghitung seperti pengembaliannya, damage-nya, dan telatnya berapa, seperti itu. Sehingga ketika dikembalikan, kita lihat bahwa return ID-nya adalah 1, karena ini adalah percobaan pertama. Kemudian rental ID-nya di sini 2, karena ini rental yang kedua, dan inspected by staff ID-nya ini 2. Ini staff ID-nya siapa tadi? Dimas. Kemudian actual return date-nya adalah tanggal ini tanggal dieksekusinya, days late-nya 0 hari, late fee-nya 0, damage fee-nya adalah 750.000 ya, sesuai dengan katalog. Damage detailnya penyok bumper, dan return condition-nya minor damage, seperti itu. Ketika data sudah berhasil masuk ke dalam table return, maka store prosedurnya telah berhasil, seperti itu. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagian trigger. Nah, untuk trigger yang kami buat, ini ada 2, tapi saya akan menjelaskan yang pertamanya. Nah, untuk trigger pertama yang kami buat, yaitu adalah trigger otomatisasi pengembalian. Trigger ini berfungsi untuk mengotomatisasi pembaruan status sumber daya serta status transaksi penyewaan segera setelah data pengembalian baru dicatat ke dalam sistem. Berikut query-nya. Nah, untuk menguji agar trigger ini bekerja, ditulis query di bawah ini. Query di atas mensimulasikan skenario pengembalian untuk transaksi penyewaan ID 6. Penggunaan current timestamp memastikan waktu pengembalian tercatat sesuai waktu server saat eksekusi. Eksekusi perintah ini berfungsi sebagai event pemicu yang sukses mengaktifkan trigger di atas, yang kemudian secara otomatis memperbarui status ketersediaan kendaraan dan sopir terkait menjadi available di tabel masing-masing. Kemudian untuk pengecekan status mobilnya, kita menulis query di bawah ini, dan berikut buktinya. Kemudian kita juga bisa mengecek status drivernya dengan menuliskan query di bawah ini, dan berikut hasilnya. Begitu juga pula dengan untuk rental. Nah, dari pengecekan status di atas, dapat disimpulkan bahwa trigger yang telah dibuat telah berfungsi. Query di atas terbukti memperbarui ketersediaan aset kembali menjadi available dan menutup transaksi menjadi finished.
secara real time tanpa memerlukan waktu intervensi manual, sehingga efisiensi operasional menjadi terjamin. Kemudian saya akan melanjutkan ke trigger pencegahan booking pada mobil yang tidak tersedia atau tidak available. Di sini kami membuat trigger yang bernama trigger prevent double booking, yaitu mencegah pembookingan ganda. No cascade before insert on rentals, referencing new as and for each row, begin atomic. Di sini trigger yang dibuat yang bernama trigger prevent double booking ini bersifat before insert, sehingga sebelum insert data akan masuk ke sini dulu, akan diverifikasi terlebih dahulu apakah data ini layak untuk diinsert atau tidak. Di sini kita mulai triggernya, declare v current status varchar 20. Jadi kita akan mendeklarasi sebuah variabel bernama current status varchar, panjangnya 20 karakter. Kemudian kita cek status mobil yang akan disewa. Set current status. Set v current status sama dengan select status from vehicle where vehicle ID sama dengan and vehicle ID. Jika status tidak available, maka tolak insert. Seperti ini. False apabila karena statusnya tidak available, apabila statusnya ini unknown atau tidak diketahui, maka dia ditolak. Apabila karena statusnya ini tidak available, maka dia juga ditolak dengan pesan error mobil ini sedang tidak tersedia, rented atau maintenance. Kemudian kita end if. Nah, saya juga sudah membuat query ujinya di sini, yaitu adalah insert into rental, customer ID, vehicle ID, dan sebagainya. Kita insert seperti biasa ke rental dengan values-nya 3402, current timestamp dan value-value yang lain berdasarkan ini. Dan kita perlu lihat di sini ID kendaraan mana saja yang disewa. Saya lihat di sini mana yang statusnya tidak available ya, tidak available. Di sini saya menemukan bahwa yang tidak available itu salah satunya adalah ID 4 ya. Jadi saya masukkan ke dalam vehicle ID sini adalah 4. Dan dapat kita lihat bahwa output query-nya akan menunjukkan status error di sini karena memang triggernya berjalan dengan baik dan benar seperti itu. Baik, kemudian saya akan menjelaskan bagian function, khususnya function untuk hitung total biaya sewa. Fungsi ini berguna untuk menghitung berapa yang harus dibayar customer di awal. Berikut fungsinya. Nah, untuk contoh penggunaan fungsinya, yaitu dengan kasus pengguna ingin menyewa 3 hari, kemudian menyewa mobil yang seharga 300.000 dengan driver 100.000. Berikut hasil pembuktiannya. Kemudian kita akan melanjutkan kepada pembahasan fungsi hitung denda. Fungsi ini relevan dengan tabel returns. Fungsi ini menghitung biaya denda jika tanggal kembali atau actual melebihi tanggal rencana atau due date. Di sini dapat kita lihat bahwa fungsinya bernama fcalculate fee. Kemudian terdapat 3 parameter, yaitu yang pertama parameter due date, tipenya timestamp, parameter return date, tipe datanya timestamp juga. Kemudian yang ketiga parameter penalty rate, bertipe data desimal. Kemudian return dari fungsi ini berupa desimal dan bahasa yang digunakan adalah SQL. Fungsi ini bersifat deterministik dan no external action. Kemudian kita akan masuk ke bagian query dalam function ini. Yang pertama, kita deklarasi terlebih dahulu variabel deslate dan variabel v bertipe data integer dan desimal.
Yang pertama kita set dulu variabel dayslate ini, yaitu adalah days p-return date di sini, p-return date di sini, dikurangi days p-due date, yaitu p-due date yang ada di sini juga. Di sini days, fungsi days digunakan untuk mengambil hari. Kemudian di sini lanjut ke if-nya, if v-dayslate ini yang tadi return date dikurangi due date ini, apabila dayslate-nya ini kurang dari sama dengan 0, maka return 0, yaitu tidak kena denda. Dan apabila yang lainnya else, maka set v di sini ya, variabel v ini sama dengan variabel dayslate dikali dengan parameter penalty rate. Returnnya berupa v. And if, kemudian di sini ada and function. Kemudian kita uji coba fungsinya dengan query select f calculate v ini timestampnya, dan di sini adalah dendanya. Kemudian from sys IBM sysdummy 1. Di sini adalah skemanya. Maka hasilnya adalah ini, 100.000 dendanya. Kenapa? Karena orang tersebut telat selama 2 hari, yaitu pengembaliannya dia tanggal 12, sedangkan due date-nya tanggal 10, dan dendanya masing-masing adalah 50.000, sehingga 2 hari dikalikan 50.000 jadinya 100.000. Baik, sekarang kita akan memasuki bab 5, yaitu implementasi RCAC. RCAC adalah fitur keamanan di IBM DB2 yang mengontrol akses data pada level baris atau row dan kolom secara granular berdasarkan user atau row tanpa perlu mengubah logika aplikasi. Kita akan memasuki bagian 5.1, yaitu pembuatan user dan role. Yang pertama adalah dengan pembuatan user dengan perintah user add. Nah, untuk pembuatan user kasir, kita harus mengetik query ini di terminal, yaitu user add kasir 1, dan kemudian menginput passwordnya. Kemudian begitu pula dengan user manager maupun admin. Kemudian kita akan membuat role. Nah, untuk role kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah role kasir, role manager, dan role admin. Kemudian kita akan memasukkan user Linux ke role DB2. Kita sesuaikan dengan yang user add dengan pembuatan role tadi, role kasir ke user kasir 1, dan role manager ke user manager 1, dan role admin ke user admin 1. Kemudian kita akan memasuki bagian current table permission. Nah, untuk user kasir kita ngasih akses untuk bisa menginput dan melihat data operasional. Nah, untuk akses input dan lihat data operasional tersebut, itu kita kasih akses ke table vehicles, kemudian vehicles underscore models, kemudian customers, dan kemudian staff. Nah, untuk user admin dan manager, kita mengasih akses penuh terhadap user tersebut. Jadi mereka bisa melakukan apapun ke tabel tersebut, di tabel rentals, customers, staff. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai row permission yang dilakukan oleh user kasir, yaitu user kasir hanya bisa melihat transaksi yang kolom created staff by ID-nya sama dengan ID. Yang pertama-tama kita akan membuat peraturan. Perintah pertama dalam membuat aturan yaitu adalah create permission row access rentals on rentals for rows where ... Pada bagian ini mendefinisikan apa yang boleh melihat, siapa yang boleh melihat baris apa, dan di dalamnya terdapat logika conditional or.
Yang pertama ada akses penuh, super user atau manajemen. Role manager atau role admin memiliki akses ke semua baris data. Session user sama dengan DB2in1 adalah pemilik database atau instant owner, juga diberikan akses penuh. Yang kedua ada akses terbatas pada staff atau kasir. Role kasir hanya boleh melihat baris data jika kolomnya created by staff ID pada tabel rentals yang cocok dengan staff ID milik mereka sendiri. Artinya, kasir A tidak bisa melihat data transaksi yang dibuat oleh kasir B. Logika bisnisnya adalah manajer boleh melihat semua transaksi, tetapi kasir hanya boleh melihat transaksi yang mereka buat sendiri. Kemudian, perintah kedua mengaktifkan kontrol, yaitu adalah alter table rentals activate row access control. Setelah aturan pertama dibuat, aturan tersebut tidak langsung berjalan. Perintah ini berfungsi sebagai saklar utama. Sebelum perintah ini dijalankan, semua pengguna masih bisa melihat semua data. Setelah perintah ini dijalankan, DB2 akan mulai menyaring setiap query, select, update, atau delete berdasarkan logika permission yang telah dibuat sebelumnya. Session user sendiri merupakan fungsi sistem yang mengambil username pengguna yang sedang login. Verify role for user memeriksa apakah user memiliki role tertentu pada RCAC. Enforce for all access yaitu menandakan aturan berlaku untuk semua jenis operasi, yaitu baca, ubah, hapus, atau RUD. Dan enable yaitu status permission diaktifkan. Hal ini penting untuk keamanan multitenant, yaitu mencegah kebocoran data antar staff. Yang kedua adalah kepatuhan atau compliance, yaitu memenuhi standar regulasi perlindungan data, di mana hanya pengguna yang boleh mengakses data yang diperlukan untuk pekerjaan mereka. Dan transparansi aplikasi. Developer aplikasi tidak perlu menulis manual where user sama dengan ID di setiap query karena database sudah melakukannya secara otomatis di level mesin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aktivasi kolom max. Yang pertama-tama, kita membuat aturan masking terlebih dahulu, yaitu create max phone customer on customer for column, phone number, return case, dan selanjutnya. Di sini kita menentukan bagaimana nomor telepon pelanggan ditampilkan berdasarkan apa yang melihatnya. Akses penuh, clear text. Jika user adalah role manager, role admin, atau DB2in1, mereka bisa melihat nomor telepon asli secara utuh. Contohnya 081 bla 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 hingga terakhir. Apabila mereka adalah user-user yang di max kolomnya, maka telepon yang ditampilkan akan berupa XXX dan XXX. Seperti pada role kasir, di sini ditampilkan XXX, XXX, dan 4 nomor terakhir. Kemudian ada user yang tidak memiliki akses, yaitu adalah user unknown, maka tidak akan ditampilkan nomor teleponnya. Kemudian perintah kedua adalah untuk mengaktifkan kolom masking kolom yang telah kita buat tadi. Sama seperti baris, aturan masking tidak akan berjalan sebelum diaktifkan secara eksplisit pada tabel yang bersangkutan. Sekali diaktifkan, DB2 akan mencegah setiap query yang menerapkan logika case tersebut secara otomatis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai testing RCAC. Yang pertama, digunakan query select rental ID total base price created by staff ID from rentals. Di sini, tabel mengembalikan rental ID total base price dan created by staff ID 22. Pengujian ini untuk melihat apakah kasir hanya bisa melihat transaksi sendiri, yaitu ID-nya sendiri, ID 22.
Ini adalah pengujian untuk user kasir. Kemudian di sini tes kolom marks pada tabel customer. Di sini query-nya adalah select full name, phone number from DB2 inst 1, customer fetch first 5 row only. Pada aturan yang tadi, kasir hanya boleh melihat 4 nomor terakhir dari phone number customer. Seperti di sini ada Budi Santoso, yaitu ada 7801, Siti Aminah 7802, 03, dan seterusnya. Hanya 4 angka terakhir. Kemudian di sini ada tes delete. Query-nya adalah delete from DB2 inst 1 rental. Kita akan mencoba mendelete yang ada di tabel rental, dan ternyata perintah delete-nya gagal karena ID 22, yaitu ID kasir tadi, tidak memiliki autorisasi atau privilege untuk melakukan operasi delete. Baik, kemudian saya akan menjelaskan tentang tes untuk user manager. Yang pertama yaitu tes user row permission. Nah, dalam terminal kita menuliskan query berikut. Nah, dari hasil di atas muncul baris ID 22. Ini merupakan transaksi milik kasir 1. Kemudian juga muncul baris ID 2 dan 6. Ini merupakan transaksi milik staff. Dari hasil tersebut, admin atau manajer bisa melihat pekerjaan semua orang. Filter keamanan tidak membatasi akses admin atau manajer.